Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Amelia Yandi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang dengan NIM 1902486 dengan prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pandangan Islam terhadap pengaruh internet pada remaja. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan Islam tentang internet. Yang kedua yaitu apa saja dampak internet pada remaja Islam masa kini. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peran agama Islam dalam mengantisipasi dampak negatif internet. Tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan bagaimana pengaruh internet bagi kehidupan dalam agama Islam. Karena seperti yang kita ketahui, internet itu sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, dan juga banyak sekali dampak positif dan dampak juga negatifnya dari internet. Seperti dampak positifnya yaitu kita bisa mengetahui ilmu tanpa kita harus pergi ke tempat tersebut, dan juga kita bisa mengetahui informasi apapun dari manapun. Dan juga dampak negatifnya itu sendiri bagi anak-anak yang sedang sekolah itu mungkin malas belajar karena sibuk bermain game dan sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian remaja. Istilah adolescent atau remaja berasal dari kata Latin adolescere, kata bendanya yaitu adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh kembang menjadi dewasa. Secara teoritis dan empiris psikologis, rintangan usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir, maka remaja awal dalam usia 12 sampai 13 tahun sampai 17 sampai 18 tahun, sedangkan remaja akhir dalam rentang umur 17 tahun sampai 18 tahun dan juga sampai 21 tahun. Ciri-ciri yang menonjol dari remaja adalah yang pertama yaitu memiliki keadaan emosi yang labil, yang kedua yaitu timbulnya sikap menantang dan menentang orang lain, yang hal itu dilakukan sebagai wujud remaja ingin gangkan hubungan maupun ikatan dengan orang tuanya. Yang ketiga yaitu memiliki sikap untuk mengeksplorasi atau keinginan untuk menjelajahi lingkungan alam sekitar. Dan yang keempat yaitu memiliki banyak fantasi hayalan dan buayan. Yang kelima yaitu remaja cenderung untuk membentuk suatu kelompok. Masa remaja juga merupakan masa berpikir kritis, di mana perubahan kognitif yang memungkinkan peningkatan berpikir kritis di masa remaja yang mencakup yang pertama yaitu meningkatnya kecepatan otomatis dan kapasitas memproses informasi yang memungkinkan penggunaan informasi yang diperoleh untuk dimanfaatkan bagi tujuan-tujuan lain. Yang kedua yaitu isi pengetahuan yang lebih luas di berbagai bidang. Yang ketiga yaitu meningkatnya kemampuan untuk mengkonstruksikan atau kombinasi baru dari pengetahuan. Yang keempat yaitu penggunaan strategi atau prosedur secara lebih luas dan spontan dalam mengaplikasikan atau memperoleh pengetahuan seperti perencanaan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pengawasan kognitif. Sedangkan pengertian dari internet itu sendiri, internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer melalui sambungan telepon umum maupun pribadi. Namun secara individual, jaringan komponen dikelola oleh agen-agen pemerintah, universitas maupun sukarelawan, di mana internet muncul dari jaringan jarak jauh yang dikembangkan oleh ARPANET di akhir tahun 60 ribuan. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Sebuah komputer terhubung di internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang sama, yaitu dengan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adapun manfaat bagi seorang untuk menggunakan
menggunakan atau memasuki situs internet. Yang pertama yaitu dapat mengirimkan berita kepada teman maupun kerabat. Yang kedua yaitu ikut serta dalam diskusi kelompok belajar melalui komputer. Yang ketiga yaitu mencari kesenangan khusus seperti hobi dan obsesi. Yang keempat yaitu dapat mencari berbagai macam informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima yaitu dapat membuat download file baik teks, grafik atau program lainnya. Dan yang keenam yaitu mendapatkan teman baru. Yang ketujuh yaitu dapat bermain dengan berbagai macam fasilitas yang ada dalam situs internet tersebut seperti game atau hiburan lain. Kerugian yang terjadi bagi para pengguna internet yang pertama yaitu tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dalam menggunakan internet. Yang kedua yaitu sering lupa waktu. Yang ketiga yaitu selalu malas untuk beraktivitas maupun mengerjakan pekerjaan apapun. Yang keempat yaitu tidak dapat bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kelima yaitu selalu mengambisikan waktu untuk berhadapan dengan internet. Dampak negatif dari penggunaan internet juga dapat dikhawatirkan akan berkelanjutannya tindakan kriminal dan cyberviolence atau baik dalam bentuk kebohongan publik dan juga pencemaran nama baik serta kekerasan, penipuan hingga pornografi dan prostitusi online. Dampak internet pada remaja masa kini ada dua. Yang pertama yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yang pertama yaitu internet bisa memudahkan remaja masa kini untuk mencari informasi, berita, ilmu pengetahuan yang penting dan akurat secara tepat. Dan yang kedua yaitu sebagai media komunikasi untuk berinteraksi sosial dengan yang lainnya sehingga dapat menambah silaturahmi dengan penggunaan lainnya baik dekat maupun jarak jauh. Yang ketiga yaitu memotivasi remaja untuk bisa terus berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidangnya. Sedangkan dampak negatif yaitu internet yang mengandung gambar-gambar pornografi dan lain sebagainya dapat mengakibatkan remaja bertindak kriminal atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu penggunaan internet secara berlebihan dapat menimbulkan rasa malas serta dapat menghambat belajar beribadah dan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Yang ketiga yaitu sering berkomunikasi melalui internet dapat mengurangi komunikasi secara langsung atau terbuka dengan pergaulan remaja masa kini. Berdasarkan pernyataan yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dari banyaknya dampak positif dari internet, banyak juga dampak negatif yang berasal dari internet. Nah, bagaimana kita dapat meminimalisir tergantung dari diri kita masing-masing. Dan juga diperlukan adanya antisipasi untuk menanggulangi hal-hal yang negatif tersebut. Dan juga meningkatkan perhatian orang tua kepada anaknya, salah satunya dengan memberikan nasihat yang lemah lembut dan tindakan yang tegas tanpa adanya kekerasan, serta tidak lupa pula untuk selalu memberikan pendidikan akhlak yang menjadikan sebagai Islam sebagai fondasi atau pedoman kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat mengontrol perbuatan yang dilakukannya. Islam tidak bertentangan dengan teori pemikiran modern yang teratur asalkan dengan analisa yang objektif. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam pandangan Islam, teknologi terutama internet digambarkan sebagai cara mengubah sesuatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Dan juga ada di Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Peran Islam dalam perkembangan internet sangatlah penting bahwa syariah Islam harus dijadikan sebagai standar pemanfaatan internet sendiri dan penentuan halal dan haramnya yang terdapat pada hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dan pemanfaatan internet yang diharapkan oleh syariat Islam adalah internet yang
dapat dimanfaatkan, sedangkan internet yang tidak dapat dimanfaatkan adalah yang diharamkan. Selain landasan agama Islam yang dimiliki seseorang, ada pula peran orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh buruk internet. Orang tua harus melakukan pendekatan kepada anaknya dengan cara membangun komunikasi yang baik, sehingga hal tersebut dapat memudahkan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral serta menjelaskan apa saja bahaya dari penggunaan internet sehingga anak tidak mudah terjerumus. Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk membimbing para remaja bagi orang tua. Yang pertama yaitu dapat melakukan pendampingan. Yang kedua yaitu dengan cara memberikan anak waktu untuk membuka internet dengan menentukan waktunya, misalnya 1 jam. Yang kedua yaitu orang tua dapat meletakkan komputer di ruang pertemuan, ruang umum, sehingga apapun yang dilakukan anak bisa terpantau dan bisa teratasi dengan baik. Yang ketiga yaitu hendaknya orang tua tidak membiarkan anak bermain internet sendiri di dalam kamar agar peluang bagi anak membuka situs-situs yang dilarang itu tidak ada, dan juga memblokir situs pornografi. Jadi kesimpulannya yaitu seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan internet semakin luas di masyarakat. Pada dasarnya Islam tidak pernah menghambat kemajuan internet dalam kehidupan sehari-hari, karena Islam telah mendorong manusia untuk berteknologi agar kehidupan mereka meningkat dengan syarat hakim analisis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pengaruh yang timbul dari perkembangan tersebut ada positif dan negatifnya. Salah satu cara untuk menanggulangi dampak negatif tersebut yaitu dengan cara akidah yang dijadikan dasar syariah Islam sebagai standarisasi serta peran orang tua dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepentingan menjalankan ibadah sholat. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.